Oke ya, wes. Saya mandu. Sebelum anak-anak sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing, berdoa seraya menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang oke, semua sekarang saya mute dulu ya, tidak bisa audionya masuk ke Zoom kita pada malam hari ini. Sekarang gantian saya yang ngomong terlebih dahulu. Nanti setelah saya selesai untuk memberikan materi kepada kalian, nanti saya akan memberikan waktu kepada anak-anak untuk bisa berbicara, bisa bertanya kepada Pak Guru, ya. Saat ini silahkan kalian perhatikan materi yang akan saya berikan dan mengikuti Zoom dengan baik. Oke, paham sampai di sini ya? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar mengenai iman kepada kitab Allah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, para Rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para Rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para Rasul, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia memiliki pedoman hidup. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Kitab-kitab tersebut berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yakni ajaran yang mengesahkan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Mari kita perhatikan penjelasan berikut mengenai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Pertama, kitab Taurat. Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum yang diterima oleh Nabi Musa di atas Bukit Tursina. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang kedua, kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari bahasa Arab Zabaroh Yazburu Zabron yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yakni nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, serta nyanyian untuk raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa yang berisi keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yakni perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat atau pengikutnya.
Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita tidak perlu meragukan sama sekali keberadaan Al-Quran. Baik, itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya mampu mengambil pelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.